Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, selamat Hari Raya Natal bagi kita semua dimanapun kita berada. Hari ini 26 Desember 2022, kita akan merenungkan Sabda Tuhan dari Injil Matius bab 10 ayat 17 sampai dengan ayat 22. Dan hari ini kita memperingati perayaan wajib Santo Stefanus yang merupakan martir pertama. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, untuk mencapai sukacita atau mengalami sukacita, kadang kita mesti mengalami duka cita terlebih dahulu. Kita mesti mengalami keprihatinan di dalam kehidupan kita. Mungkin juga kita seringkali mengalami perjuangan yang hebat, yang luar biasa. Kadang-kadang kita mengalami kegagalan. Justru dari pengalaman kegagalan itulah kita akan mencapai sukses. Demikian juga dalam hal beriman. Santo Stefanus memberikan suatu teladan kepada kita bagaimana dia mampu untuk merelakan, mengorbankan dirinya sehabis-habisnya demi mempertahankan iman. Kita kadang-kadang seringkali harus mengalami yang namanya penganiayaan. Tentu kalau saya mengatakan penganiayaan bukan saja secara fisik, ya. Memang penganiayaan seringkali terjadi secara fisik. Misalnya KDRT di dalam rumah tangga. Lalu kemudian perkelahian antar pelajar. Atau juga mungkin perkelahian di antara sesama kita yang menggunakan fisik. Sehingga salah satu atau dua di antara kita mengalami cedera. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, maka sebagai murid-murid Kristus, kita mesti diajak tidak perlu takut untuk mengalami, atau ketika kita mengalami penganiayaan, maka kita jangan sampai putus asa atau kita menarik diri. Tetapi mesti kita menjalankan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi saksi Kristus sebagai martir pada zaman ini. Ya, untuk menjadi martir memang tidak mudah. Kadang-kadang kita harus mengorbankan seluruh kehidupan kita, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan materi yang harus kita keluarkan atau kita kurbankan demi mencapai sesuatu. Oleh karena itu, dalam rangka beriman, kita pun diajak oleh Tuhan pada hari ini bagaimana kita mengungkapkan iman kita dengan lebih gigih, sehingga dengan demikian penyerahan hidup kita sungguh kita mengalami hal-hal yang membuat kita mengalami kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, maka pada hari ini bersama Santo Stefanus kita diajak untuk lebih giat, lebih mampu dan lebih rela untuk mengorbankan diri kita demi kepentingan umum atau kepentingan bersama. Dan dalam sabda Tuhan pada hari ini bahwa kalau kita mengalami penganiayaan, kita mengalami kesukaran dalam hidup berkaitan dengan iman, maka kita diharapkan terus dengan berserah diri, dengan berpasrah diri, maka Tuhan akan memberikan hikmah kepada kita, entah itu dalam bentuk kata-kata, entah itu dalam bentuk tindakan, atau ide-ide atau apapun, supaya kita jangan terlebih dahulu mengadakan pembelaan kita, tetapi kita terlebih dahulu justru menjalankan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan di dalam penganiayaan atau di dalam penderitaan yang kita alami. Saudara-saudaraku yang terkasih, dengan penyerahan atau kepasrahan pada Tuhan, kita semakin diajak oleh Tuhan percaya akan rencana dan kehendaknya. Bahkan kita diikut sertakan dalam rencana Tuhan itu, supaya dengan demikian kita memperoleh rahmat keselamatan. Dan rahmat keselamatan itu bukan saja untuk diri kita, tetapi untuk semua orang. Maka dalam suasana Natal ini kita juga diajak, selain kita mengalami sukacita karena kita telah dianugerahkan hidup baru. Dan hidup baru itulah
yang memotivasi kita untuk berubah, mengambil jalan lain. Dan jalan lain itu adalah jalan kebenaran, jalan yang ditunjukkan Tuhan kepada kita, seperti 3 orang Majus. Oleh karena itu, sahabat Lentera Sabda yang terkasih, maka kita tidak perlu khawatir ketika kita mengorbankan sesuatu dari diri kita tidak akan rugi, tetapi justru kita memperoleh hikmah yang berlimpah, kita memperoleh berkat yang berasal dari Tuhan. Maka pengorbanan kita yakini membawa keselamatan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama dalam suasana Natal ini, kita terus bersatu dalam doa dan kita berjuang kendati ada sejumlah keprihatinan-keprihatinan yang terjadi di sekitar kita, maka kita terus diajak oleh Tuhan, tidak berhenti, tidak tinggal diam, tetapi kita terus bergerak untuk menjadi saksi Kristus, menjadi martir pada zaman ini. Tuhan memberkati.